Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The form of time that we will learn serves to express an activity or event that has started in the past. But activity or event that is stored in this sentence will be finished in the future. Bentuk waktu yang akan kita pelajari ini fungsinya adalah menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa yang sudah dimulai pada masa lalu. Tetapi aktivitas yang diceritakan dalam kalimat akan segera selesai pada masa yang akan datang. Bentuk waktu yang ketiga dari bentuk dasar future tense ini adalah future perfect tense. Future perfect tense. Waktu sempurna akan datang. Future perfect tense used to express an activity or event that has started in the past and will soon be finished in the future. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Masih dalam satu bentuk dasar yang sama dengan sebelumnya. Tenses ini juga menggunakan kata bantu shall atau will dengan ketentuan shall dipasangkan hanya dengan subjek I dan we, sedangkan will dipasangkan dengan semua subjek yang lain. Bagaimanakah dengan kata kerjanya? Future perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb in past participle untuk semua bentuk kalimat pada kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau kalimat verbal, baik afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif maupun interrogatif. Kemudian structure atau rumus untuk membentuk kalimat pada tenses ini ada dua jenis, yakni untuk kalimat nominal dan untuk kalimat verbal. Oke, yang pertama untuk kalimat nominal. Susunannya adalah subjek, lalu kata bantu shall atau will, lalu have, kemudian been, dan complement. Dan yang kedua untuk kalimat verbal. Susunannya adalah subjek, lalu kata bantu shall atau will, lalu have, kemudian kata kerja bentuk ketiga atau verb in past participle. Baiklah, supaya lebih mudah mempelajarinya, kita akan memilah-milah kedua rumus di atas, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang pertama untuk kalimat nominal. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, yakni subjek, lalu kata bantu shall atau will, lalu have, lalu been, kemudian complement. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu shall atau will ditambah not, lalu have, lalu been, kemudian complement. Sedangkan untuk
membentuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah kata bantu shall atau will di awal kalimat. Lalu subjek, lalu have, lalu been, kemudian complement. Dan contoh kalimatnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, we shall have been in the class. We shall not have been in the class. Shall we have been in the class? Kami akan sudah berada di dalam kelas. Kami belum akan berada di dalam kelas. Apakah kami akan sudah berada di dalam kelas? Kemudian contoh yang kedua. Jessica will have been 5 minutes late. Jessica will not have been 5 minutes late. Will Jessica have been 5 minutes late? Jessica akan sudah terlambat 5 menit. Jessica belum akan terlambat 5 menit. Apakah Jessica akan sudah terlambat 5 menit? Yang kedua untuk kalimat verbal. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya adalah subjek, lalu shall atau will, lalu have, kemudian verb bentuk ketiga atau verb in past participle. Dan untuk membentuk kalimat menyangkal atau negatif, rumusnya adalah subjek, lalu shall atau will ditambah not, lalu have, kemudian verb bentuk ketiga atau verb in past participle. Sedangkan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya adalah kata bantu terlebih dahulu, yakni shall atau will, lalu subjek, lalu have, kemudian verb bentuk ketiga atau verb in past participle. Oke, perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, Andrea will have left the town by next month. Andrea will not have left the town by next month. Will Andrea have left the town by next month? Andrea akan sudah meninggalkan kota ini menjelang bulan depan. Andrea belum akan meninggalkan kota ini menjelang bulan depan. Apakah Andrea akan sudah meninggalkan kota ini menjelang bulan depan? Yang kedua, I shall have sold my car by next year. I shall not have sold my car by next year. Shall I have sold my car by next year? Saya akan sudah menjual mobil saya menjelang tahun depan. Saya belum akan menjual mobil saya menjelang tahun depan. Apakah saya akan sudah menjual mobil saya menjelang tahun depan? Kemudian yang ketiga, he will have come back by Saturday. He will not have come back by Saturday. Will he have come back by Saturday?
Dia akan sudah datang kembali menjelang hari Sabtu. Dia belum akan datang kembali menjelang hari Sabtu. Apakah dia akan sudah datang kembali menjelang hari Sabtu? Nah, dari beberapa contoh kalimat di atas, dapat kita lihat signal time yang sering digunakan pada future perfect tense. Di antaranya adalah by next month, by next year, by Saturday, and so forth. It turned out learning English is really fun. Don't you agree with me? I'm very sure about it. Therefore, never get bored to learn. See you in the next lesson. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.